Kabarnya, wih, anak ini datang nih, ada apa nih gitu. Santai makin. Niki dah, itu sehat sami Niki dia. Niki dah, ampura Niki yang mendadak nih kita, mendadak Niki karena banyak sekali yang ingin yang tanyakan kisaran dan AB, kisaran jero. Banyak sekali yang kita tanyakan. Sebelumnya nih ke Ampura udah kita pakai bahasa Indonesia, Bali campur-campuran nih kan. Keren. Keren. Ada hal yang ingin kita tanyakan secara DNAB mengenai Yadnya Nilepati. Kita apa nih ke makna dari Yadnya Nilepati itu? Kita. Peniki depan kita kan inilah kegunaan yang di masyarakat, bagaimana seorang pandita, seorang suligi, seorang biku bisa dekat dengan umat, apalagi saat ini dunia medsos sangat membantu sekali mengorbitkan satu konsep acara, ada upacaranya, ada upakaronya, bagaimana. Kemudian memang dari dulu kita sering ada ketertutupan atau bahasa pembodohan, pangsing mulut gitu, nyah ke beliau, begitu kan dia. Terutama saat ini yang seperti yang ada terwau mengenai konsep Nilepati. Gitu. Kalau rujukannya yang di depan itu ya itu ada di Lontang, Bergangso dan Bersamso. Tapi sebenarnya kalau kita lihat runtutan cikal bakalnya itu kan tetap dari konsep daripada Atiwo-Tiwo yang kurang aku kan ya. Nah, jadi proses-proses pengabenan dari yang terkecil sampai besar. Nah ini kalau kita kembali daripada konsep bahasa Nilepati itu adalah bagian sebuah karma yang terdahulu yang kita tidak bisa ketahui apa yang terjadi, mungkin ada yang masih terlupakan. Maka dalam acara itu seperti tadi Lontangnya sudah memberikan rujukan seperti itu. Karena kadang-kadang pada saat dari proses Pancasarada karma kalau menjadi samsara itu keturunan kita pasti sering mengalami kesengsaraan, karena samsara ngaranya samsara. Itulah proses-proses dia dalam artian harus kita lalui bersama, harus kita tebus. Itu yang terjadi. Setelah itu tadi itu kan sudah memaparkan makna-maknanya dan fungsi-fungsinya berarti juga berikut besertakan seperti makna-maknanya gitu. Ya, fungsi-fungsinya. Jadi seperti tadi kata Nilepati kan kalau kita mau kupas ada nila itu kan kalau secara bahasa Indonesia di pepatah disebutkan karena nila setitik. Jadi proses-proses dari awal pengabenan dari ngaskara, sudah itu baru pembasmian, pengiriman, sudah itu atmawadana, melinggihan, itu belum sempurna mungkin karena karma kita masih melekat, karena manusia masih terikat oleh kemelekatan apa sebuah keinginan itu kan ya. Jadi inilah yang mengganggu dari proses pancatan materanya itu ada dari rupo, dari ambo dan seterusnya. Jadi inilah yang harus kita
selesaikan. Jadi diproses supaya betul-betul tetap begitu. Makanya dalam kaitan upakaranya masih ada itu benar. Salah satu arti daripada Nilapati itu, atau yang menurut Lontar Lebur Gangsa itu disebutkan pesakapan Nilapati. Artinya apa? Pesakapan artinya menyatukan. Sama seperti orang meninggal, Brahman, Atman, Akyam, kan itu dasarnya itu. Jadi Atma ini kembali kepada Sang Pencipta begitu. Nah, dalam proses kembalian ini penyatuannya kepada Brahman, kita belum bisa mampu karena apa? Masih ada nilai kemelekatan ini yang disebut karena nilai ini. Inilah yang perlu kita proses lagi sekali, yang artinya lebih lebih dalam lagi, lebih sifatnya penyucian, bukan arti kata pembersihan. Itu nah, setelah itu semua tidak untuk penjelasannya. Nah, gini dong, Titiang kan dapat melihat itu di YouTube, di media sosial. Kemarin ada acara Nilapati di Kedonganan, gitu. Di mana saja itu untuk proses melakukan yakni Nilapati. Ya, jadi tempat-tempatnya itu. Kalau itu kan kalau daripada 3 kerangka dasar sebenarnya kan ada 4 sebenarnya. Ada disebut dengan filsafat, etika, dan ritual. Artinya yang terakhir adalah bagaimana lebih keseradanya, kan gitu ya. Nah, makin kan kita masuk ke dunia tatanan caranya, etikanya bagaimana. Kan tadi kita pun menjelaskan konsep filsafatnya, arti makna dari Nilapati, mungkin masuk ke caranya bagaimana, gitu ya. Cara dini, cara ditu, kan gitu ya. Nah itu, karena kita mengakui, tidak kita akui ya, kita kan sering dibelenggu oleh adat istiadat ini yang kadang-kadang tidak bisa kita lalui secepat itu. Karena apa? Kadang-kadang di masyarakat sering terjadi nak senten kene, nak senten keto, jadi bin mimbuh begitu. Nah makanya bagaimana seorang pandita harus berani memberikan satu tantangan jabaran mengenai konsep Nilapati itu. Pasti setiap sulingnya juga tidak mungkin sempurna sekali, tetapi paling tidak sudah mengarah ke sana. Jadi yang selama pandita melakukan proses itu, pertama pasti matur kuning dulu, kemudian akan melakukan sebuah proses, baru kita datang ke Segara. Jadi hampir sama dengan proses orang Negara Gunung gitu ya. Nah di Segara itu ada beberapa sarana-sarana yang kita pakai, artinya mengangkat dari yang dewata dewati, artinya Atmo Dewa Pitara Dewata Dewati yang kita angkat. Mungkin yang masih karma terdahulu itu masih ada di sana, karena tidak konsep daripada Segara adalah pradana, dan pura adalah gitu. Nah disitulah ada prosesnya dari Segara dulu, baru ke dalam. Setelah dari dalam baru ke Catuspata, dari Catuspata baru ke Merajan. Di Merajan lah baru ada proses pengikutnya begitu. Nah untuk kalau di Merajan itu untuk Bantennya Banten khusus gitu. Semua ada tuh nanti, seperti contoh di Segara kan Pandita kembali mengulang. Kalau di Segara pasti pakai penebusannya ya. Jadi ada yang kita sebagai simbolkan, artinya kita simbolkan, berikan artinya sebelum kita panggil, sama seperti ada mau ngajak siapa mau pergi kan pakai siapkan bajunya dulu, apanya gitu. Setelah dapat kasih bajunya baru kita panggil, ayo berangkat, bawa dia ke gunungnya gitu. Ada semua, ada prinsipnya adalah proses penebusan. Artinya apa? Manusia itu kan ada istilahnya dalam karma palonya ada dandanya. Danda ini sama dengan penebusan. Sama seperti orang bank kalau kita mau ambil pasti ada penebusannya kan gitu ya.
berapa dandanya, berapa bunganya, gitu. Kalau kita terlambat bayar berapa dendanya kan gitu. Ini tapi secara umum sudah disebutkan beberapa di dalam nota itu perkaranya, dari segara, dari dalam Pati lalu ke Catus Bata, dari Catus Bata baru pulang. Ya. Berarti untuk setelah dari Segara langsung ke Merajan ya? Belum, dari Segara ke dalam dulu. Nah, dulu dari dalam terus lagi apa yang kurang di sana karena dalam kan sebagai badan yudikatif, sebagai pengadilan itu tuh, baru nanti dibawa ke Catus Bata. Tuh, sudah di Catus Bata baru ada pengikatan, baru di Merajanya ada pengikutnya semua seperti itu. Ya, kata seperti itu, cuma bahasanya kalau dalam perkara disebutkan dengan pengabenan itu adalah Sadita Panem, tetapi kalau di dalam ini Sadi Dewa aja, karena sifat statusnya sudah berbentuk dewa begitu, bukan lagi dari Pitra begitu. Terima kasih banyak Niki penjelasannya itu. Tapi seperti Niki itu, kalau seperti Kikian ini berpikiran pastinya bahwa acara yang Milepati Niki seperti melakukan proses orang atau yang sudah meninggal gitu, ditingkatkan lagi derajat rohnya gitu. Betul. Sebenarnya kan bisa seperti itu dikatakan itu. Makanya kan dari proses semua itu kan ada 4 yang paling utama. Ini yang salah satunya adalah daripada satu adalah pengabenan, sudah itu memukul atau disebut dengan nyekah, sudah itu baru disebut dengan nilepati, setelah nilepati baru ngentek linggit gitu. Jadi kalau tidak ada nilepati, bagaimana dia orang masih terikat? Sama seperti kadek mau pergi kemana, masih ingat dengan anak bagaimana kita mau pulang, mau pergi kemana, kan dia itu istilahnya. Ini kita masih kemelekatan, bagaimana kita mau pergi dengan tenang, mau kerja, tak usah jauh-jauh, yang paling dekat kan seperti itu gitu. Itu istilah proses baru bangun, kita mandi, seranti baru kita sarapan, baru. Tapi kalau dari keluarga belum ada kenyamanan kita pergi, bagaimana? Ini kebutuhan keluarga harus disiapkan, kebutuhan ini harus disiapkan. Kalau semua dari unsur itu sudah terpenuhi, kita mau pergi kemana tuh aman. Ya, atau kaki gimana kalau ini istri ditinggal sudah makan belum, untuk rumah masih berada, contoh-contoh kecil lah seperti itu. Kita pun seperti di dalam karya Nilepati ini juga seperti itu. Semua Riki ide Nabi penjelasannya, semoga nanti Ipian bisa meneruskan kepada orang-orang yang ada di luar untuk anak, biar nanti pertanyaannya kok bisa seperti itu, nggak mudah gitu Pak Kakak, biar tidak seperti itu gitu ya Nabi, jawabannya yang pasti begitu ya, karena di dalam masyarakat memang secara prinsip kita kan perubahan itu adalah yang paling langgeng. Cuma kadang-kadang kita sebagai umat tidak siap menerima perubahan itu gitu. Apalagi bahasa gubeng tuan atau nasib dan kini yakni mimbuh padahal kita sedang menggali sastra para pemimpin kita kan sudah tahu bagaimana umat kita sekarang ini, kerama kita sebagai umat Hindu sudah banyak dituntut dengan kebutuhan gitu ya. Nah, para pemimpin kita sudah menyiapkan acuan-acuan, oh ini pakai sudah ada, tinggal suka pilihan mana itu. Cuma kadang-kadang kita tidak mau melihat bagaimana kepraktisian itu yang harus dijalankan. Nah, yang penting berangkat, silakan kembali ke orang. Memang kita dalam proses keduk itu kan memang tidak, tetapi di dalam bawah itu siapa? Yang itu ya, jangan sampai ada anggapan kita dalam perkara di Bali mahal-mahal, sudah mati aja berat kan gitu ya. Memang di atas tidak memerlukan, tapi proses kita dalam menuju ke alam yang mau dipati ke itu yang berat. Ya itu orang, kenapa? Karena kita sendiri masih terikat oleh ikatan keinginan.
adalah nilai kemelekatan. Ini yang perlu kita selesaikan dulu. Padahal kalau kita hitung upacara kita dengan apa yang kita dapatkan dari baru lahir sampai kita mati, itu hanya nggak sampai 10% proses itu. Cuma kan itu yang dianggap murah, ya apa dianggap mahal. Jadi orang ragu untuk menjalankan gitu kan. Itu kan pajak kita kadang udah dihitung kan harus 10%. Padahal dari kita dari kecil sampai kita mati berapa menghabiskan biaya dia kalau kita mau berinti. Itu salah satu yang pasti kadang Pandita sangat terima kasih, semoga ini bisa disosialisasikan, tetapi yang pasti dalam penjabaran depan kita pasti tidak sempurna. Mari pasti akan ada yang memberikan tambahan secara detail, upacaranya seperti apa, upakaranya apa, penubusan penuh seperti apa, itu yang paling penting. Itu kan itu ya itu sekarang lebih seperti itu. Semua Niki sudah bisa menjabarkan dengan jelas nih. Harus begitu. Umat sekarang sedang butuh dengan suku ini, karena bagaimana seorang pandita itu bukan harus terpenting, tetapi harus disegani kan dia apa-apa biar tidak istilah kita memulok itu pulau itu mentik dia. Kalau mengkira langkung berusaha sukses